Not really. Halo semuanya, Rocky Cisir. Seperti biasa, saya tidak akan lupa dan tidak akan pernah bosan untuk menanyakan, sudah colaikah hari ini? Kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film John Wick Chapter 4 yang rilis tahun ini. Dan saya yakin kalian sudah mengenal siapa sosok John Wick ini atau kerap disebut dengan sebutan Baba Yaga. Menceritakan seorang pembunuh bayaran yang mencari sebuah kebebasan karena telah melanggar suatu aturan dan harus berhadapan dengan The High Table atau Dewan Tertinggi, sekaligus semua pembunuh bayaran yang ada di dunia. Ngapain ya saya cerita? Kan udah pada tahu. Sudahlah. Seperti biasa, sebelum lanjut ke dalam ceritanya, pasang handsfree, enakan posisi, dan mari kita lanjut ke dalam ceritanya. Seperti yang kita tahu di akhir film John Wick Chapter 3, John Wick diselamatkan oleh The Bowery King, pemimpin organisasi bawah tanah. Dan ia juga menyiapkan setelan jas anti peluru untuk John Wick. Dan terlihat John Wick yang berlatih dan mempersiapkan dirinya. Kemudian scene berganti ke John Wick yang pergi ke sebuah gurun pasir di Maroko, membantai kacung High Table dan menemui High Table sekaligus untuk meminta kebebasan kepadanya, yaitu The Elder. Ini dia orangnya. Saat John Wick bertemu dengannya dan meminta kebebasan, The Elder mengatakan John Wick tidak akan pernah mendapatkan kebebasannya dan hanya kematianlah yang dapat membebaskannya. Sekalipun John Wick memaksa dan membunuhnya, itu akan sia-sia karena The Elder akan tergantikan oleh The Elder lainnya dan Jonathan Wick langsung meledakkan kepalanya. Not really. Kemudian scene berganti ke Hotel Continental New York. Bagi yang belum tahu, hotel ini adalah area netral bagi para pembunuh bayaran yang langsung dinaungi oleh The High Table. Dan High Table itu sendiri adalah dewan tertinggi yang mengatur semua sistem para pembunuh bayaran dan semua tunduk terhadap aturannya. Winston selaku pemilik Hotel Continental didatangi oleh petinggi High Table, memberitahu bahwa dia telah dipecat dan disuruh menghadap kepada The Elder baru yang bernama Marquis. Marquis mengungkapkan kekecewaannya karena Winston telah mengkhianati The High Table dengan tidak membunuh John Wick. Maka dari itu Marquis memecat Winston dan menghancurkan hotelnya sekaligus membunuh Caron selaku resepsionis Hotel Continental. Kemudian scene berganti ke istana megah High Table. Ini Kane, satu-satunya orang buta yang berprofesi sebagai pembunuh bayaran. Marquis mengutus Kane untuk ikut serta membunuh John Wick. Kane menolaknya karena ia telah pensiun dan di sisi lain John Wick adalah sahabatnya sendiri. Namun karena Marquis mengancam dengan menculik putrinya, alhasil Kane mengiyakan tawaran itu. Kemudian scene berganti ke Continental cabang Osaka, Jepang. Terlihat nobody yang akan menginap. Dan ini Akira, resepsionis sekaligus anak dari Koji, pemilik hotel ini. Ini dia Koji yang akan menemui sahabatnya yang ternyata adalah John Wick yang telah bersembunyi beberapa hari di hotel ini. Koji memberi kabar tentang dipecatnya Winston sekaligus terbunuhnya Caron. But they executed his concept. The table will never. Tak lama kemudian datanglah para kacung High Table yang akan memeriksa hotel karena High Table mencurigai bahwa Koji telah membantu John Wick. Kemudian Koji menemui para kacung-kacung itu. Dan di waktu yang bersamaan Kane mendatangi Koji yang ternyata mereka adalah sahabat. Dan di sini juga terungkap bahwa Kane lah yang membocorkan rahasia tentang keberadaan John Wick. Akhirnya mau tidak mau Koji mengerahkan semua anak buahnya untuk melawan mereka semua. Karena kalah jumlah, akhirnya Koji dipukul mundur oleh pasukan The High Table. Sementara itu di lantai atas Akira yang mengungkapkan kekesalannya terhadap John Wick karena John Wick ayahnya harus terlibat dalam masalahnya.
Tak lama kemudian pasukan High Table pun menemukan posisi John Wick dan tembak-tembakan pun dimulai. Dan di sini kita akan diperlihatkan kehebatan dan cara bertarung dari seorang pembunuh bayaran yang buta. Kemudian Koji dan anaknya yang terkena tembakan menyuruh John Wick untuk segera pergi dari sini karena Koji tidak mau usahanya itu sia-sia. Saat akan pergi, John Wick dihadang oleh beberapa pion-pion yang tidak berguna. Dan hingga pada akhirnya John Wick dihadang oleh Kane. Anjir, ini pertarungan epic sih. Kemudian datanglah Nobody yang menembaki mereka berdua dan John Wick menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Sebelum pergi, John Wick mengambil pin dari salah satu kacung High Table yang dikalahkannya untuk mencari informasi siapa dalang di balik semua ini. Kemudian di halaman belakang hotel, John Wick bertemu dengan Nobody yang sama sekali tidak dikenali olehnya. Saya juga bingung anjay, si Nobody ini sebenarnya siapa? Kadang dia menolong John Wick, kadang juga tidak. Kemudian scene berganti kepada Koji dan Akira yang terluka dan akan pergi, namun dihadang oleh Kane yang meminta Koji untuk memberitahu kemana John Wick pergi. Just tell me where John is. Namun karena Koji menjunjung tinggi nilai persaudaraan, akhirnya Koji rela terbunuh di tangan sahabatnya itu. Namun di sini Kane tidak membunuh Akira dan menyuruhnya untuk pergi. Scene berganti kepada Akira yang menemui John Wick, yang lagi-lagi mengungkapkan kekesalannya dan menitip untuk membalaskan dendam ayahnya terhadap Kane. Father is dead because of you. Goodbye. Scene berganti kepada Nobody yang diinterogasi oleh Marquis karena mendapatkan informasi keberadaan John Wick, sekaligus menyuruh untuk memburu John Wick dengan imbalan yang cukup mahal, namun dengan cara yang sangat sadis. Kemudian scene berganti kepada John Wick yang menemui Winston dan mencari informasi tentang kelompok yang menggunakan pin itu, karena John akan segera membunuh ketuanya. Where do I find it? Di sini Winston menasehati John Wick karena tidak pernah belajar, karena sekalipun John Wick membunuh ketua dari High Table, akan selalu ada orang yang menggantikannya. Winston menyarankan John Wick agar membunuhnya dengan cara mengikuti tradisi lama, yaitu dengan menantang duel dewan tertinggi. Namun menurut John itu hanyalah sebuah mitos, karena duel hanya bisa dilakukan untuk orang yang mempunyai keluarga di bawah naungan The High Table, sedangkan John Wick tidak memiliki keluarga. Kemudian Winston menyarankan untuk memperbaiki hubungannya dengan keluarga lamanya yang berada di gereja Berlin, yaitu Ruska Roma. Kemudian John menghampiri gereja Berlin untuk bertemu dengan Piotr atau pemimpin Ruska Roma, tapi sayangnya John Wick disambut dengan Классный револьвер. Kemudian John Wick dibawa dan akan dihukum gantung, dan ternyata Piotr telah dibunuh karena ulah John Wick yang telah membunuh The Elder oleh orang yang bernama Kilahar Khan.
Dan pemimpin barunya adalah anak dari Piotr bernama Katya. Ini dia orangnya. John Wick menjelaskan bahwa kedatangannya kemari untuk meminta persetujuan keluarga Ruskaroma agar John Wick dapat berduel dengan dewan tertinggi atau dengan Marquis, karena hanya dengan cara itulah ia bisa terbebas. Mendengar hal itu, Katya menyetujuinya dengan syarat John Wick harus membunuh orang yang telah membunuh ayahnya, yaitu Killa Harkan, dan John Wick pun OTW untuk membunuhnya. Who murdered Killa Harkan. Ini dia orangnya, Killa Harkan. Dan di waktu yang bersamaan datanglah Kane dan juga Nobody. Dan mereka bertiga saling berterus terang akan keinginannya. Si Kane yang ingin membunuh John Wick, si Nobody ingin membunuh John Wick karena cuan, dan si John Wick yang berterus terang ingin membunuh Killa demi Piotr. Want to kill him? Want to kill him? What about you, Mr. I'm going to. Dan dengan santainya, Killa mengajak mereka bermain kartu, dan peraturannya yang kalah harus dibunuh duluan. Anda siapa anjay sok ngatur-ngatur? Yang untuk kemudian, pertikaian pun dimulai. Di sini si Kane dan si Nobody membantu John Wick karena mereka berdua menyupport John Wick untuk berduel dengan The High Table. Kemudian John mengejar Killa Harkan dan duel tangan kosong pun terjadi. Kemudian setelah mengalahkannya, John Wick mengambil gigi emas Killa Harkan sebagai bukti bahwa ia telah membunuhnya dan memberikan kepada Katya. Akhirnya Katya menyetujui John Wick untuk menjadi keluarganya kembali dan memberikan sebuah segel kepada John Wick. Banyak. Kemudian scene berganti kepada Winston yang mendatangi Marquis dan membawa surat dari Ruskaroma yang berisikan tantangan duel. Dengan permintaan jika John Wick menang, ia akan mendapatkan haknya. Begitu pula dengan Hotel Continental akan kembali ke tangan Winston. Dan semua biaya perbaikan akan ditanggung oleh High Table, karena Winston akan menjadi saksi dari John Wick. Dan jika kalah, Marquis bisa membunuhnya. Winston juga menekankan bahwa tradisi itu sudah ada sejak lama, maka dari itu Marquis tidak bisa menolaknya. Kemudian Marquis meminta John Wick dan saksinya Winston untuk mendatanginya keesokan paginya untuk membicarakan peraturan dan jenis duel apakah yang akan dilakukannya, beserta para petinggi High Table. Keesokan paginya, John Wick menunjukkan segelnya untuk meyakinkan para petinggi High Table bahwa ia telah kembali sebagai keluarga Ruskaroma. Yang untuk kemudian duelis membuka beberapa sebuah kartu tradisi lama High Table untuk mengetahui jenis duel yang akan dilakukan. Jenis duel tersebut berupa tembak-menembak satu sama lain hingga ada yang mati. Duelis saling berjarak 30 meter dan jika belum ada yang mati maka maju 10 langkah, kemudian 5 langkah hingga ada yang mati. Di sini Marquis memilih Kane atau saksinya untuk menjadi duelis. Dan duel akan dilakukan keesokan harinya, tepat matahari terbit di depan gereja Sacré-Cœur. Gimana sih bacanya? Bagi yang tidak datang tepat waktu maka akan dianggap kalah dan akan langsung dihukum mati. Karena takut John Wick memenangkan duel ini, Marquis menaikkan harga excommunicado John Wick agar semua orang berambisi untuk membunuh John Wick, sekaligus mendesak John Wick agar supaya tidak datang tepat waktu, dan semua para pembunuh bayaran bersiap-siap untuk memburunya. Kemudian di waktu yang bersamaan, The Bowery King yang menyiapkan setelan jas kepada John Wick dan tak lupa pula menyiapkan pistol kesukaan John Wick. The latest 9mm
2-pound extreme. Sebelum berpisah, John Wick menitipkan sebuah pesan kepada Winston dan The Bowery King. Jikalau dia harus mati dalam duel ini, tulislah di batu nisanku, suami yang penuh kasih. Dan mereka pun berpisah di sana. Loving husband. Saat akan menuju ke tempat duel, lagi-lagi John Wick harus dihadapkan dengan banyak sekali pembunuh bayaran yang mengincarnya. Namun lagi-lagi saya tegaskan, ini John Wick the Baba Yaga. Di sini tangan kanan dari Marquis pun ikut campur dalam hal ini, dan di sini datanglah Nobody beserta anjingnya yang membantu John Wick. Kemudian John Wick memasuki sebuah gereja dan lagi-lagi John Wick dikepung oleh segerombolan pembunuh bayaran. Dan kali ini Nobody malah menyerang John Wick. Karena kurangnya pengalaman, alhasil Nobody kalah olehnya dan John Wick menolong anjingnya Nobody dari serangan si Ujang. Lalu John Wick kabur dari tempat itu dengan cara melompat dari jendela. Singkat cerita, John Wick hampir sampai di gereja Sacred Coeur dan harus melewati banyak sekali anak tangga. Bukan itu masalahnya, tapi lagi-lagi John Wick dihadang oleh para pembunuh bayaran lainnya. Di waktu yang bersamaan, Winston yang khawatir John Wick tidak dapat datang tepat waktu karena waktu sangatlah mepet. Setelah mengalahkan beberapa cecungu itu, John dipertemukan kembali oleh tangan kanan si Marquis dan melempar kembali John Wick ke bawah. Kemudian datanglah Kane dan Nobody beserta anjingnya yang membantu John Wick membantai semua cecungu itu. Dan mereka berdua pun tiba tepat waktu dan duel pun dimulai. And so we begin. Fire! Tembakan pertama membuat mereka terluka di bagian lengannya dan mereka maju 10 langkah satu sama lain untuk melanjutkan tembakan yang kedua. Fire! John terkena tembakan di bagian bahu, sedangkan Kane yang terkena tembakan di bagian perut. Kemudian mereka maju 5 langkah satu sama lain. Fire! Di tembakan kali ini, Kane melukai John Wick dengan cukup parah, dan dengan sombongnya Marquis mengambil senjata Kane dan akan melakukan tembakan yang terakhir untuk mengeksekusi John Wick. Namun sayangnya, ia terlalu sombong dan tak sadar bahwa John belum melancarkan tembakan yang ketiga, hingga pada akhirnya Marquis pun harus tewas dengan sangat mentololkan. Kemudian para petinggi High Table mencabut ekskomunikado John Wick dan Winston mendapatkan haknya kembali. Good day. Kemudian John Wick meminta Winston untuk mengantarkannya pulang. Saat turun dari gereja, John Wick mengingat masa-masa bersama istrinya dan tiba-tiba pingsan. Dan scene berganti kepada Winston dan The Bowery King yang sedang berada di depan sebuah makam. Dan saya sungguh kecewa sekaligus sedih anjay, kenapa sih John Wick harus mati bangsat? Dan cerita diakhiri dengan Kane yang menghampiri anaknya yang sedang bermain biola dan terlihat Akira yang memegang pisau dengan ekspresi wajah yang mungkin akan membalaskan dendam ayahnya. Tamat.
Gimana pendapat kalian? Apa benar John Wick mati? Baiklah, cukup sekian cerita kali ini. Saya Rocky Ci mohon undur diri. Salam John Wick di jiwa.